Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para pemirsa sekalian, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita genapkan pembahasan kita tentang materi huruf-huruf hijaiyah. Mereview beberapa pembahasan sebelumnya bahwa di metode ini kita menghafal dan mendalami materi huruf hijaiyah ini dengan cara mengelompokkannya berdasarkan pola penulisannya, sehingga pembahasannya menjadi lebih ringkas, sederhana, dan mudah difahami. Dari 28 huruf hijaiyah itu, ada yang kita kelompokkan ke dalam pola perahu. Masih ingat? Ada berapa hurufnya? Ada 6. Apa aja? Ba, ta, nun, fa, dan ya. Agar mudah diingat, kita jadikan nama tokoh. Siapa? Natatha Fayuba. Kemudian ada pola pancing. Ada berapa hurufnya? Ada 6. Apa aja? Sin, shin, sod, dod, qaf, dan lam. Agar mudah diingat, kita jadikan nama tokoh Fasashila Sada. Kemudian ada pula pola huruf celurit. Apa aja hurufnya? Jim, ha, kha, ain, dan ghain. Agar mudah diingat, kita jadikan nama tokoh Haji Kha'al, Haji Ronggo. Selanjutnya huruf buntu. Hamzah, dal, zal, ro, za, dan waw. Agar mudah diingat, kita jadikan nama tokoh Ida Rozawada. Yang terakhir, tinggallah 5 huruf yang tidak tertampung di 4 pola tersebut tadi, yaitu huruf to, dho, kaf, mim, dan ha. Biar mudah diingatnya, kita susun huruf-huruf ini menjadi sebuah nama Taha Makidho. Nah, mirsa, habis ya? 28 huruf tersebut semuanya terkumpul menjadi nama-nama tokoh. Natatha Fayuba, Qasashila Sada, Taha Makidho, Haji Kha'al, dan Ida Rozawada. Terkumpullah mereka dalam satu keluarga. Keluarga ini kita sebut sebagai keluarga hijaiyah. Disebut demikian karena nama-nama mereka tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Indah juga ya. Dari huruf tersusun menjadi nama. Dari nama kemudian menjadi keluarga. Lebih besar lagi nanti dari keluarga kemudian lahir lingkungan, RT, RW, kelurahan, dan seterusnya. Hingga akhirnya menjadi sebuah negara, dunia, atau bahkan alam semesta. Nah, pemirsa sekalian, Al-Quran itu sebenarnya adalah kumpulan huruf-huruf yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rangkai menjadi kata. Kemudian kata menjadi frase. Dari frase kemudian menjadi kalimat atau ayat. Menjadi paragraf, menjadi bab, menjadi surat, dan seterusnya. Sehingga menjadi kisah teladan, berwujud firman suci, yang menjadi inspirasi dan hidayah bagi semesta alam. Subhanallah. Sungguh luar biasa ya. Allahu Akbar. Ini bukan perkara kecil, pemirsa. Jangan salah persepsi ya.
kemudian menjadi minder, kecil hati, dan lain sebagainya. Hanya karena level belajar kita saat ini baru sampai di level belajar huruf. Bukan kecil. Biarkanlah. Biarkan bila ada sebagian orang yang memandangnya ini sebagai hal kecil, hal remeh. Berbesar hatilah. Percaya dirilah. Karena dari hal yang remeh ini, dari huruf-huruf ini, kita akan menanjak, menapaki jalan yang mulia dan agung. Menjemput hidayah pemilik kalam Al-Quran, sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, jangan malu walau levelnya baru belajar huruf. Ini sering saya sampaikan. Karena banyak muslim yang minder, nggak pede, hanya karena belum bisa membaca Al-Quran. Sementara disuruh belajar malu. Malu dilihatin orang katanya. Nah, saya terus mengajak, yuk kita ngumpul bareng. Kita sama-sama belajar. Ngumpet dulu belajarnya nggak apa-apa dah. Saya siap dijadikan sebagai teman dalam belajar. Melalui channel ini, saya ingin sekali membantu teman-teman agar segera bisa membaca Al-Quran. Saya selalu doakan agar Anda semua segera faham dan segera bisa membaca Al-Quran dengan baik. Semoga dengan wasilah belajar Al-Quran ini menjadi asbab Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi mencintai Anda. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala permohonan dan mengubah kehidupan Anda. Mungkinkah? Katakan amin. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang sedang gundah, moga-moga dilapangkan dadanya. Yang masih sendiri, moga-moga segera dipertemukan jodohnya. Yang lagi kesulitan, semoga dilapangkan rezekinya. Yang ingin haji, moga-moga bisa segera pergi haji ke Baitullah. Nah, kalau udah pingin ke Baitullah, tapi lama nungguinnya, saya doakan juga agar hajinya tetap. Tapi juga bisa pergi umroh setiap tahun. Amin. Amin ya. Umrohnya bareng saya lagi. Bareng Supri. Mau bareng umroh sama Supri? Yang mau katakan amin. Nah, kalau mau umroh bareng saya, kita lewat sini nih. Dari kesempatan beberapa kali saya pergi umroh, terakhir saya pergi bersama Arba'in. Saya kok jadi jatuh hati sama Arba'in. Kenapa? Beda banget layanannya. Arba'in berhasil mewujudkan perjalanan religi yang aman, nyaman, dan sangat berkesan. Yakin mau umroh bareng saya? Katakan amin. Nah, sekarang tanya-tanya dulu boleh ya. Nomor teleponnya ada tuh di pojok bawah ya. Oke pemirsa. Biar haji dan umrohnya lebih pede, percaya diri, sekarang kita berbekal dulu. Kita ngaji dulu. Kalau pinter ngajinya, nanti baca doanya di sana langsung pakai teks Arabnya. Bukan pakai teks bahasa Indonesia. Keren tuh. Nah, sekarang pemirsa, mari kita bahas sisa 5 huruf terakhir, yaitu huruf Thaha Makidho. Yang ini kita kelompokkan bukan karena kesamaan polanya ya, tapi karena tidak tertampung di 4 pola sebelumnya. Kalau mau dipolakan bisa juga sih, tapi jadi banyak polanya. Karena walaupun cuma 5, ini karakteristiknya beda-beda. Bisa jadi 4 pola lagi. Sudahlah, daripada kebanyakan pola, kita kumpulkan sisanya ini menjadi 1 pola saja. Sepakat ya? Kita tampung ke-5 huruf ini ke dalam grup yang terakhir, walaupun polanya tidak sama. Bolehlah kita sebut sebagai dalam tanda petik grup atau kelompok atau pola huruf lainnya. Gitu aja ya. Baik pemirsa, mari kita simak bareng-bareng ulasan berikut ini.
Pemirsa sekalian, mari kita kaji lebih dalam 5 huruf ini. Taha, Makidho. Bagaimana apabila huruf ini bersambung ke huruf berikutnya? Pemirsa, apabila huruf-huruf ini bersambung ke huruf berikutnya, maka yang pertama, bagian yang di bawah garis mesti hilang dulu. Nah, itu yang merah di huruf mim hilang. Kemudian penyambungannya ke huruf berikutnya muncul dari arah ini. Itu ya. Jadi huruf ta, ha, Makidho menyambung dari arah ini. Setelah yang merah kemudian tulis huruf berikutnya. Huruf apa saja. Nah, ini dia penampakannya apabila huruf-huruf tersebut menyambung ke huruf berikutnya. Pemirsa sekalian, berikan perhatian pada huruf kaf. Huruf kaf ini apabila digandeng ke huruf berikutnya, maka dia menyerupai huruf lam dan ada juga huruf hamzah di sana. Seperti 2 huruf. Padahal dia hanya 1 huruf, huruf kaf. Supaya tidak menyerupai huruf lam, maka bagian huruf yang serupa huruf lam dibengkokkan ke depan, dibungkukkan. Kemudian bagian huruf yang serupa hamzah dia berubah bentuk menjadi seperti alif yang menempel pada huruf kaf itu tapi miring. Inilah huruf ta, ha, Makidho kalau disambung dengan huruf sesudahnya. Kemudian pemirsa, bagaimana apabila huruf-huruf ini menerima sambungan dari huruf sebelumnya? Pemirsa sekalian, apabila huruf-huruf ini menerima sambungan dari huruf sebelumnya, maka sambungan akan datang dari arah ini. Perhatikan elastisitasnya sehingga sambungannya nampak bagus dan tidak kaku. Pemirsa sekalian, perhatikan huruf H. Khusus untuk huruf H, apabila dia menerima sambungan dari huruf sebelumnya, maka huruf ini akan berubah bentuk menjadi seperti ini. Dengan catatan dia hanya menerima sambungan dari huruf sebelumnya, tetapi tidak menyambung lagi ke huruf sesudahnya. Maka huruf H ini akan berubah menjadi seperti ini. Lalu pemirsa, bagaimana apabila huruf-huruf ini diapit oleh 2 huruf? Maksudnya diapit, dia tersambung dengan huruf sebelumnya, juga menyambung ke huruf sesudahnya. Jadi hurufnya dicempet 2 huruf, kanan dan kiri, sebelum dan sesudah, ya. Semuanya gandeng. Pemirsa, apabila huruf-huruf ini diapit oleh 2 huruf yang saling bergandengan, maka yang pertama, dia menerima sambungan dari arah ini. Kemudian dia akan menyambung ke huruf berikutnya dari arah ini. Untuk huruf mim, di mana ia mempunyai bagian yang tertulis di bawah garis, maka bagian yang di bawah garis dia akan hilang. Kemudian perhatikan elastisitasnya sehingga sambungannya terlihat bagus. Itu dia ya. Namun pemirsa, ada 2 huruf yang mengalami penyesuaian, yaitu huruf H dan huruf kaf. Yang pertama, perhatikan huruf H. Huruf H apabila ia diapit oleh 2 huruf yang saling tersambung, maka bentuknya akan berubah. Perhatikan tahapan-tahapan berubahnya. 1, 2, 3. Wajahnya berubah menjadi seperti ini, ya. Kemudian perhatikan elastisitasnya sehingga sambungannya nampak bagus. Nah, ini dia bentuknya. Huruf H ini berubah bentuk apabila dia berada di tengah, diapit oleh 2 huruf yang lain.
Kemudian pemirsa, yang kedua adalah huruf kaf. Seperti sudah saya sampaikan tadi, huruf kaf apabila dia diapit dua huruf, maka huruf kaf ini menyerupai huruf lam dan huruf hamzah. Jadi seperti dua huruf. Padahal dia satu huruf kaf, bukan huruf lam dan hamzah. Maka para pemirsa sekalian, supaya dia tidak serupa dengan huruf lam, maka bagian yang serupa huruf lam dia membungkuk. Kemudian bagian yang serupa dengan huruf hamzah dia akan berubah bentuk menjadi seperti alif yang ditulis miring dan menyambung di bagian atas huruf kaf ini. Nah, kalau hurufnya sudah berubah, maka bentuk sambungannya juga akan berubah. Perhatikan elastisitasnya sehingga proses penyambungannya terlihat bagus dan tidak kaku. Nah, seperti itu. Itu apabila huruf kaf ada di tengah, diapit oleh dua huruf yang lain. Nah, itu dia tadi pemirsa cerita tentang 5 huruf hijaiyah yang kita idiomkan menjadi sebuah nama Thaha Makidho. Berikut ini saya sampaikan resumenya sehingga Anda mendapatkan gambaran yang lengkap tentang 5 huruf ini. Untuk menulis nama Thaha Makidho, kita gunakan 5 huruf hijaiyah. Yang pertama huruf dha, kemudian huruf ha, kemudian huruf mim. Ini dia huruf mim. Apabila huruf ini saya tulis dengan 2 versi warna yang berbeda, itu semata-mata agar Anda tahu bagian mana yang merupakan inti hurufnya, inti huruf mim ini. Dan yang merah itu adalah bagian yang hangus apabila dia ditulis bersambung ke huruf berikutnya. Kemudian yang keempat adalah huruf kaf. Dan yang terakhir adalah huruf dha. Huruf-huruf ini ditulis rata garis. Kecuali huruf mim, satu bagian huruf ini dia ada di bawah garis. Nah, bagian yang di bawah garis itu yang warna merah, dialah yang hangus apabila posisinya bersambung dengan huruf selanjutnya. Nah, huruf-huruf ini mewakili konsonan tertentu. Adapun vokalnya nanti ia bergantung kepada harakat yang melekat padanya. Para pemirsa sekalian, itu tadi huruf-huruf yang ditulis mandiri, terpisah. Tidak menerima sambungan dari huruf sebelumnya dan tidak pula bersambung ke huruf berikutnya. Lalu bagaimana apabila huruf-huruf ini ditulis dalam versi sambung? Apabila ditulis dalam versi sambung, maka sebagian huruf ini berubah dan sebagian huruf ini utuh. Apabila huruf-huruf ini ditulis di awal kata, maka modelnya akan seperti ini. Sambil bersiap-siap menyambung ke huruf berikutnya. Nah, perhatikan pada huruf kaf. Supaya tidak sama dengan huruf lam, maka bagian yang serupa huruf lam ia membungkuk. Kemudian bagian huruf yang serupa hamzah dia pecah dan berubah bentuk menjadi seperti alif yang tertulis miring menempel di bagian atas huruf kaf ini. Kemudian kalau huruf-huruf ini tertulis di tengah, diapit oleh 2 huruf yang saling tersambung, maka penulisannya menjadi seperti ini. Nah, itu ya. Dan apabila dia ada di akhir kata, tidak nyambung lagi di akhir kata, maka bentuknya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, untuk ha itu ada tambahan satu lagi. Apabila huruf ha berada di akhir kata namun tidak tersambung dengan huruf sebelumnya, huruf ha berubah. Versi kita bahasa Indonesia dia seperti bulatan, seperti angka 0 atau seperti angka 5 dalam bahasa Arab ya. Nah, seperti itu. Adapun yang merah ini dia bukan huruf ya, dia hanya sambungan untuk mengatur kepadatan huruf. Kalau Anda inginkan jarak antar hurufnya padat, Anda bisa pendekkan sambungannya. Dan sebaliknya apabila Anda ingin jarak antar hurufnya itu renggang, Anda bisa panjangkan bagian yang merah ini. Nah, huruf-huruf dalam bahasa Arab selalu ditulis rata garis ya.
sebagian besar huruf itu ada di atas garis. Karena kalau ada yang di bawah garis, dia kepangkas. Kecuali huruf terakhir, bagiannya tetap utuh kembali. Nah, ini dia pemirsa sekalian, 5 huruf yang kita idiomkan menjadi sebuah nama Taha Makidha. Demikian pemirsa pemaparan tentang kelompok huruf yang terakhir. Semoga bermanfaat dalam proses pembelajaran Al-Quran kita. Dengan demikian, pembahasan tentang materi huruf ini sementara sudah saya anggap selesai. Bila diperlukan nanti kita tambahkan, kita sisipkan lagi pada lecture selanjutnya. Pemirsa, setelah materi huruf-huruf hijaiyah ini selesai, selanjutnya nanti kita akan merambat pelan-pelan untuk memasuki pembahasan bab tanda baca, SOP ketukan, dan bagaimana mengaplikasikannya di dalam membaca Al-Quran. Materi-materi mendatang semuanya penting, saling bersambungan dan tidak bisa dilewatkan. Nah, karena itu pemirsa, untuk Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe ya, supaya Anda menjadi orang yang terdepan, pertama menerima notifikasi setiap kali ada video baru yang diterbitkan. Dan semua yang saya buatkan tutorialnya, materinya sudah ada di buku SK SOP Ketukan Tartil Mushaf Madinah. Bila Anda ingin memiliki bukunya, Anda bisa pesan melalui link yang saya sertakan dalam deskripsi video ini. Demikian pemirsa, terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda semua. Sampai ketemu lagi di kesempatan penayangan video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.